Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel Med TV. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai trigonometri di semua sudut, di semua kuadran, dan bagaimana kalau sudutnya melebihi 360 derajat. Bagaimana kalau sudutnya negatif. Nah, tonton terus sampai habis video ini dan di video ini juga ada trik bagaimana kamu menghafal sudut-sudut istimewa. Oke, langsung saja penjelasannya. Yang pertama, bagaimana kita mengingat sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Sudut istimewa ini yaitu kita misalkan saja sudutnya kita pakai theta ya, seperti ini theta. Sudutnya ini yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Sekarang untuk sin, ya ini karena ini sudutnya kita pakai theta, ini sin theta. Untuk sin 0 derajat berapa dan untuk sin 30 derajat berapa? Nah, ini kita bagaimana cara mengingatnya. Cara mengingatnya mudah saja seperti ini. Semua ada setengah akar. Semua ada setengah akar. Ini juga semua ada setengah akar. Setengah akar, setengah akar. Nah, kalau seperti ini kan kita mengingatnya mudah karena semuanya sama. Ya. Lalu bagaimana cara kita mencari nilainya? Kita urutkan saja dari yang paling kecil. Ini kita tulis akarnya, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Sekarang kita lihat nih, akar 0 berapa sih? Akar 0 itu kan 0 ya. Nah, 0 kalau dikali setengah, ini hasilnya 0. Maka sin yang sudutnya 0 ini kita bisa tulis 0 derajat. Seperti ini. Kemudian akar 1 berapa sih? Akar 1 itu kan 1. 1 kalau dikali setengah, ini hasilnya setengah. Ya, karena bilangan apapun juga kalau dikali 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya. Setengah dikali 1. Setengah. Nah, yang setengah akar 2 biarkan saja ya. Setengah akar 3 kita biarkan saja. Lalu akar 4. Akar 4 ini berapa sih? Akar 4 ini kan 2 ya. 2 kalau kita kali setengah. Setengah dikali 2. Ini hasilnya 1. Nah, maka ini 1. Jadi kalau kita ditanya sin 90 yaitu 1. Sin 60 setengah akar 3. Jadi cara mengingatnya seperti tadi ya. Nah, kemudian untuk cos theta ini semua nih, ini disebut sudut istimewa ya. Semua ini disebut sudut istimewa. Jadi ini sudut istimewa. Istimewa ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60, dan 90. Nah, untuk cos bagaimana cos? Cos ini mudah juga mengingatnya. Tinggal dari sin ini urutannya kita balik. 1 ya. 1 jadi di sini, habis itu setengah akar 3, terus setengah akar 2, terus setengah, habis itu baru 0. Jadi mengingat sudut-sudut istimewa trigonometri sangat mudah sekali. Kemudian yang berikutnya tan theta. Ya. Cara mencarinya bagaimana? Nah, tan ini ada hubungannya ya, tan dengan sin cos ya. Tan itu sin tinggal dibagi cos theta. Jadi kita tinggal bagi aja yang atas bagi yang bawah, karena yang di atas sin ya. 0 bagi 1. 0 bagi 1 itu 0 ya. 0 dibagi 1. Ya, ingatnya begini, kamu nggak punya apa-apa bagi ke orang. Nah, orang juga nggak dapat apa-apa. Ya, seperti itu. Setengah dibagi setengah akar 3.
Nah, kita hitung di sini ya, coretannya semua di sini. Setengah dibagi setengah akar 3. Ini kan dicoret jadi 1 per akar 3. Jangan sampai salah ya. Ini dibagi ini tinggal akar 3, lalu tulislah hasilnya akar 3. Nah, ingat akar 3-nya ini di bawah. Lalu kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Maka ini menjadi 1 per 3 akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 itu 3. Atau bilangan yang sama kalau dikali di dalam akarnya bilangannya sama, kalau dikali akarnya langsung terbuka. Nah, ini jadi 1/3 akar 3. Jadi kalau ditanya tan 30, yaitu nilainya 1/3 akar 3. Lalu tan ini kan sin bagi cos. Sin 45 kan setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Nah, kalau sama kan kalau dibagi hasilnya 1 ya. Kayak 4 bagi 4, 5 bagi 5 itu hasilnya 1. Kemudian ini tan 60. Sin 60 dibagi cos 60. Nah, ini setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah akar 3 dibagi setengah. Ini coret jadi akar 3/1 ya. Akar 3/1 kan akar 3. 1 bagi 0. Nah, ini tidak terdefinisi nih. Ya, tidak terdefinisi, lambangnya boleh begini ya. Supaya bedain sama ini, mengingatnya bagaimana? 1 bagi 0 dengan 0 bagi 1. Ini kan tadi kamu nggak punya apa-apa bagi ke orang nggak dapat apa-apa. Kamu punya sesuatu tapi kamu nggak mau berbagi, sama saja hidup ini tidak bermakna. Seperti itu ya cara mengingatnya supaya tidak lupa. Oke, ini sudut-sudut istimewa ya. Sekarang bagaimana kalau sudutnya ini misalkan sin 210 derajat. Nah, bagaimana ini mencarinya ya? Jadi kita akan belajar kuadran, yang namanya kuadran. Oke, ini kakak hapus terlebih dahulu ya. Sebelum masuk ke kuadran, selain sin kostan ada juga nih yang lain ya. Sebelum kita masuk ke kuadran, sin kostan ini ada juga yang lain seperti kosek ya, kosek, terus sekan, sama kotangan ya, kotangan. Tan ini singkatan dari tangan ya. Tan ini singkatan dari tangan. Sin ini singkatan dari sinus ya. Cos ini singkatan dari cosinus ya, seperti itu. Nah, kalau kosekan ini dia kebalikan dari si sin, 1 per sin. Nah, kalau sekan ini kebalikan dari si cos, dari cosinus ya, kebalikan dari cosinus. Nah, untuk kotangan sendiri ini kebalikan dari sepertangan ya, seperti ini. Berarti nanti kalau misalkan ditanya kot 60, ini kot 60 derajat, misalkan ditanya kot 60 derajat ya, kamu tinggal hitung 1 per tan 60. Tinggal dilihat nih, tan 60 berapa? Oh, akar 3 gitu. Tinggal kamu rasionalkan, ini dikali 1/3 kali akar 3 per akar 3, jadi 1/3 akar 3, seperti itu ya. Begitu juga kalau ditanya kosekan 30 ya, ini jadi 1 per sin ya, 1 per sin 30. Nah, tinggal dihitung ya, 1 per sin 30 nggak muat ya, kita buat di sini aja deh ya. 1 per sin 30 ini sama dengan 1 per sin 30 itu kan setengah. 1 dibagi setengah 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kuadran ya. Ini dihapus.
Nah, bagaimana kalau sudutnya sin 225 minus 225 seperti ini ya. Nah, pertama kita buat pembagian seperti ini. Ini 0 derajat nih. Di sini 90 derajat. Di sini 180 derajat. Di sini 270 derajat, kembali lagi muter 360 derajat, satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, berarti untuk di sini ini tuh sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat ya. Jadi kalau misalkan tetanya 30, berarti ini ada di sini. Nah, ini disebut kuadran 1. Kuadran 1. Ini disebut kuadran 2. Ini disebut kuadran 3. Ini disebut kuadran 4. Seperti ini ya. Jadi kalau kakak misalkan tanya 185 derajat. Nah, ini ada di mana? Kita bisa bilang dia ada di kuadran 3 ya, karena kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Nah, 185 kan ada di atas 180 ya, seperti itu. Sekarang bagaimana kita menentukan nilai-nilainya ya. Ini kita harus ketahui dulu di sini semuanya positif nih. Jadi sin, cos, tan kalau sudutnya di antara 0 sampai 90 itu nilainya positif. All semuanya. Nah, di sini yang positif cuma sin sama kebalikannya. Kosek ya, kosekan. Sinus sama kosekan positif di kuadran 2. Nah, di sini tan yang positif sama kot kebalikannya ya. Kalau di kuadran 4 ini yang positif di kuadran 4 cos sama kebalikannya sekan, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih ya, 225 dia ada di kuadran keberapa? Kalau 225 kita lihat ya, 180 kan di sini. Kalau 225 lebih dari 180 berarti ini di kuadran ketiga. Nah, sin 225 ini ada di kuadran 3. Ada di kuadran 3 ya. Lalu bagaimana menentukan nilainya? Nah, caranya begini. Kalau di sini kita anggap dia theta, di sini kita bisa menggunakan 180 minus theta. Ya, di sini kan daerah sini kan 180 kurang. Kalau di daerah sini ini 180 plus theta. Ini kan di daerah sini 180 lebih. Nah, di daerah sini kita bisa tulis 270 lebih atau enggak pakai 360 kurang. 360 kurang theta. Nah, kakak lebih suka pakainya yang di terhadap sumbu X nih. Kalau jadi di sini kurang dari ini, di sini lebih dari ini. Di sebelah sini kurang dari ini ya, 360. Seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan nih. 225 ini kan ada di kuadran 3. Maka kalau di kuadran 3 kita pakainya 180 plus theta. Kita bisa rubah jadi sin 180 plus berapa sih 225 ini? Yaitu plus 45. Nah, kalau kita itu kan 180 tambah 45 ini 225 ya. Nah, kemudian ini kita bisa tulis menjadi, nah sebelum kita tulis kita lihat dulu nih. Di sini kita lihat. Ini kan sin nih. Sin ada di kuadran 3. Sin itu positif atau negatif? Kalau kita lihat di sini yang positif cuma tan sama kot, berarti di sini sin negatif. Maka waktu kita mau ambil sudut 45-nya aja, kita tulis negatif di sini. Negatif sin 45 karena sin 225 ini ada di kuadran ketiga. Berarti kalau kita mau rubah jadi kuadran 1, ini 45 kan di kuadran 1.
Ini harus kita kasih negatif karena asal mulanya dia di kuadran ke-3 ya. Sesungguhnya kenyataannya dia di kuadran ke-3. Jadi kita kasih negatif seperti ini. Nah, kemudian sesudah sampai di sini, kita tinggal hitung saja. Ya, minus sin 45 ini kan tadi di pembahasan sebelumnya termasuk sudut istimewa ya, yaitu nilainya setengah akar 2. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada yang sudutnya negatif seperti ini? Nah, untuk sin ya negatif theta ini bisa kita tulis, minnya kita bisa taruh keluar seperti ini, sin theta seperti itu. Untuk cos, nah ini untuk cos nih perhatiin ya, kalau sudutnya min, ini minnya bisa dihilangkan, langsung kita tulis segini sama ya. Untuk tan, ini kalau min theta, ini kita minnya juga tarik ke luar jadi tan theta seperti ini. Jadi yang sudutnya minus dia tetap positif itu cuma cos sama kebalikannya, yaitu sekan ya, cos sama sekan. Sisanya kalau minus di sudut kita bisa keluarkan minusnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan jawab soal ini. Sin minus 225, sin min 225 ini sama dengan minus sin 225. Nah, pertama berarti kita cari nilai dari sin 225 dulu. Nah, kita sudah dapat nih sin 225 kan nilainya ini ya. Jadi cara carinya seperti ini ya. Sudah dapat nih, kita bisa langsung tulis saja minus dianya sendiri, sin 225 nya sendiri minus 1/2 akar 2. Ini jadi minus ketemu minus, positif setengah akar 2 seperti itu. Nah, sekarang kita akan cari yang nomor 3 ya, cos 315. Ini kakak hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus yang di atas, kita nggak hapus ya biar kita bisa lihat. Cos 315. Nah, yang nomor 3 cos 315. Nah, kalau kita lihat 315 ini di kuadran keberapa? 315 ini kan 270 lebih berarti ya. Berarti dia di sini di kuadran ke-4 ya, di kuadran ke-4. Nah, karena dia di kuadran ke-4, 315 di kuadran ke-4, kita bisa pakai 360 kurang theta. Cos 360 dikurang berapa nih supaya jadi 315? Yaitu kurang 45. Nah, maka di sini kita ambil cos 45-nya aja, sudutnya 45-nya aja. Tapi kita lihat dulu 315 cos di sini positif atau negatif. Nah, di sini cos sama sekan positif nih, di sini positif mereka. Di sini tan cot, di sini sin cosec yang positif. Di sini cos positif, berarti ini kita tulis cos 45. Tandanya positif di sini ya. Seperti ini. Nah, maka cos 45 berapa? Ini tadi sudah dibahas di sudut istimewa ya. Cos 45 itu setengah akar 2. Kemudian cos minus 315. Nah, ini cos minus 315 kan sama dengan cos 315. Ini sudah berarti hasilnya sama dengan ini ya. Setengah akar 2. Ini nomor 4 ya. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 cosec 210. Nah, cosec 210 ini kan sama dengan 1 per sin 210 ya.
Kemudian kita lihat sin 210 ada di mana nih sudutnya? Sin 210 ada di ada di sini ya, di 180 lebih. 210 berarti kita bisa tulis sin 180 plus berapa nih supaya jadi 210, yaitu plus 30 ya. Nah sekarang ini 1 per sin 180 plus 30 itu kita bisa tulis jadi sin 30 aja, tinggal tentuin tandanya plus atau minus. Di kuadran 3 sin ini negatif, berarti kita tulis negatif sin 30. Nah berarti ini 1 per sin 30 tadi berapa di sudut istimewa, yaitu setengah. 1 dibagi minus setengah, ini jadi minus 2, seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau sudutnya di atas 360? Nah ini ada di luar ini ya, ada di lebih dari 360. Bagaimana kalau sudutnya tan 2115 derajat? Ini kakak bisa hapus dulu. Sebenarnya kalau sudutnya lebih dari 360 derajat, ini kan di sini 0 terus muter 360 nih. Jadi kalau ada sudut 365 gitu derajat, ini sebenarnya sama dengan sudut 5 derajat ya. Kan habis 360 derajat muter terus 365 kan plus 5 di sini ya. Plus 5 derajat di sini nih. Ya 360 plus 5 derajat jadi 365. Nah, ini sama dengan 5 derajat. Jadi sebenarnya 365 derajat ini kita bisa tulis 1 dikali 360, artinya 1 putaran plus 5 derajat. Jadi kita bisa ambil yang 5 derajatnya aja. Nah kalau 725 derajat, nah ini juga sama, 725 derajat itu berarti 2 kali putaran nih ya. 360 derajat terus muter lagi sekali lagi 360 derajat, jadi 720 kan 360 tambah 360 720 ya, berarti 2 kali putaran, habis itu plus 5 derajat. Nah berarti ini sama dengan 5 derajat. Ini berarti bisa ditulis 2 kali 360 derajat tambah 5, ambil ininya saja. Nah berarti sudut yang lebih dari 360 derajat kita tinggal tulis aja n berapa kali putaran nih dikali 360 derajat terus tambah sudutnya theta. Nanti yang kita ambil sudutnya tetanya saja, seperti itu. Oke, langsung kita lihat contohnya ini ya. Tan 2115 derajat. Nah ini kita bisa buat menjadi tan 5 dikali 360 derajat ditambah 315 derajat ya. Intinya tetanya ini harus di bawah 360 derajat ya. Kalau kita hitung kan ini 360 derajat kali 5, ini kan hasilnya 1800 kan. Kalau ditambah 315, ini kan hasilnya jadi 5 1 1 2 2 1 1 5 kan, seperti ini sudutnya. Nah, berarti 2115 ini bisa ditulis seperti ini nih. Nah, berarti ini sama dengan tan 315 derajat. Intinya yang sebelah sini, sudut sebelah sini harus di bawah 360 derajat ya. Jadi ini n kali 360 berapa kali putaran, ini lebihnya berapa kali putaran nih, terus lebihnya berapa, ini lebihnya yang diambil. Nah sekarang kalau tan 315 derajat ini kita tinggal pakai yang tadi ya. 315 derajat itu kan ada di antara 270
sama 360. Berarti di sini dipakai 360 kurang theta ya. Berarti ini sama dengan tan 360 dikurang berapa supaya jadi 315, dikurang 45 ya. Nah, sekarang tan di sini negatif ya, karena yang di sini yang positif itu cos sama sekan. Cara ingatnya gini, semua sin tan kosong. Semua sin tan kosong. Nah, ini cosnya di sini positif dan sekan positif, tapi tan negatif di sini. Berarti kita tulis negatif tan 45. Ya. Negatifnya bukan berdasarkan karena min di sini ya, tapi karena sudut ini berada di kuadran ke-4 ya, dan tan di kuadran ke-4 itu negatif. Min tan 45. Nah, tan 45 itu 1 ya. Tadi di sudut istimewa kita sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana kalau sudutnya pas di sini? 270, 180, 90 derajat. Nah, kalau sudutnya pas di situ ya. Misalkan sin 270 derajat. Ini berapa? Ya. Karena dia pas di sini. 270 derajat pas di garis ini. Bagaimana menentukan nilainya? Caranya begini ya, gampang. Kalau kakak sih ingatnya begini. Kalau sin itu gambarnya begini. Ya, sin. Ini di sini 1, di sini minus 1. Ini mulai dari 90, ini 0 ya, 0, 90, ini 180, 270 dan 360. Jadi kalau ditanya sin 90 itu 1, sin 180 0, sin 270 minus 1, sin 360 0. Seperti itu. Nah, kalau cos dia bentuknya seperti ini. Ya, tinggal ingat cos 0 itu 1, cos 90 itu 0, cos 180 ini minus 1, cos 270 ini 0, cos 360 ini di 1 ya, seperti itu. Terus kalau tan ya tinggal sin bagi cos ya. Kalau ditanya tan 90 ya tinggal sin 90 dibagi cos 90 ya, seperti itu. Kalau cosec tinggal kebalikan dari kosekan kebalikan dari sin, sekan kebalikan dari cos, kotangan kebalikan dari tan, seperti itu. Oke, sekian video dari kakak, semoga bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.